Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Nuraini di sini dalam bahan pembelajaran kimia polimer. Saya guru kimia SMA Negeri 2 Majalaya. Polimer asal kata dari bahasa Latin poli yang artinya banyak dan meros artinya bagian. Jadi, molekul raksasa yang terdiri dari molekul-molekul kecil. Molekul yang banyak dari molekul-molekul kecil. Molekul kecil ini kita namakan monomer. Ya, salah satu contohnya di sini ada polietilen yang berasal dari etilen. Jadi terdiri etilen yang banyak membentuk polietilen. Penggunaannya untuk kantong plastik. Ada lagi polivinil klorida yang disingkat PVC. Mungkin kita sudah pada tahu ya, itu paralon. Ya. Kemudian ada politetrafluoroetilen atau teflon nama lainnya ya. Nah, teflon ini adalah anti lengket pada wajan atau panci. Penggolongan polimer yang pertama dari sumbernya ada yang alami ya seperti pati, selulosa, protein, lipid, asam nukleat, dan ada yang sintetik. Contohnya polietilen, polivinil klorida, dan sebagainya. Kemudian penggolongan dari cara pembuatan ada yang disebut polimer adisi dan polimer kondensasi. Kemudian ada penggolongan yang reaksi terhadap kalor. Ada yang disebut polimer termoplas dan ada polimer termoset. Nah, yang termoplas itu bila dipanaskan melunak dan dapat dibentuk dengan bantuan tekanan. Sementara polimer termoset dapat dilebur dalam pembuatannya tapi menjadi keras selama tidak melunak dan tidak dapat dicetak. Kemudian ini adalah cara pembuatan ya tadi polimerisasinya dengan polimerisasi adisi yaitu monomer mengadesi monomer lain sehingga produk polimer mengandung semua atom yang ada pada monomer awal. Seperti etilen itu pembentukannya dengan polimerisasi adisi membentuk polietilen. Kemudian ada polimerisasi kondensasi. Di sini sebagian dari molekul monomer tidak termasuk dalam polimer akhir. Nah, ada contoh lagi di sini polimerisasi antara ini ya tadi yang kondensasi gugus karboksil berpolimerisasi dengan gugus amin membentuk ikatan amida yaitu asam 6 aminoheksanoat yaitu nilon, nama lain dari nilon. Pada tahu kan tentang nilon itu termasuk bahan pakaian atau benang ya. Benang yang dipintal nanti jadi kain. Kemudian di sini ada polimerisasi adisi dari alkena seperti etilen membentuk polietilen. Itu adalah bahan baku plastik ya. Propilen juga sama, itu bahan baku plastik. Hubungan sifat fisis dengan strukturnya. Plastik polietilen, ada yang rapatannya tinggi, ada yang rapatannya rendah. Nah, polietilen yang rapatannya tinggi digunakan itu lebih kaku. Contohnya kotak radio, itu dari plastik juga ya. TV, kemudian lebih kuat juga seperti pada mainan anak-anak ya. Ini contoh-contohnya itu terbuat dari plastik tapi yang plastik rapatannya tinggi. Kemudian plastik polietilen yang rapatannya rendah, di sini setengah kaku, bening, titik lelehnya rendah. Contohnya seperti kantong plastik, wadah-wadah makanan yang terbuat dari plastik, instalasi pada kabel-kabel listrik. Kemudian ada lagi bagaimana jika kita menginginkan bahan yang sangat keras, sangat kuat, kaku, tahan panas. Itu adalah polimer termoset. Contohnya adalah bakelit, ya. Nah, di sini
Selain itu polimer juga ada yang elastis ya, disebut elastromer. Jadi bukan hanya sifat kekerasan dan kekakuan yang diinginkan dari polimer, tapi diperlukan kelenturan dan elastisitas polimer. Seperti polimer karet alam ya, itu isopren. Itu penyadahan getah karet di situ ya. Dapat menggulung, artinya memuntir, dan saling jalin dengan rantai lainnya. Nah, di sini kita lihat proses pengikat silangan rantai hidrokarbon dengan atom-atom belerang pada karet tervulkanisasi ya. Di situ lebih keras, sifatnya lebih kuat, cocok untuk ban mobil. Kemudian ada lagi karet sintetis ya, disebut polikloropropena ya, poliklorofren atau neofren ya. Kopolimerisasi, campuran dua monomer membentuk polimer yang rantai utamanya mengandung kedua jenis polimer ya, seperti pada karet SBR. Kopolimerisasi stiren 25% dan butadien 75%. Ini molekul SBR, butadien terikat dengan stiren, butadien dan begitu seterusnya ya. Butadien, stiren, butadien, stiren, butadien. Itu ada dua monomer yang berbeda membentuk polimer, disebutnya kopolimer. Lebih tahan terhadap oksidasi sifatnya dan abrasi dibandingkan karet alam, tapi sifat mekanis kurang memuaskan. Kemudian ada contoh lain adalah polyisopren, sama dengan karet alam, tidak dipanen dari kebun karet tapi ini ya. Nah, kemudian ada lagi serat dan tekstil ya. Itu termasuk polimer juga nih, serat dan tekstil, termasuk baju yang kita pakai mungkin ya. Itu kan dari kapas awalnya dipintal menjadi benang, kemudian jadi kain, dan kain jadi baju gitu ya. Atau mungkin dari wool ya, dari wool juga sama, dipintal, ditenun membentuk kain tekstil, atau mungkin dari sutra ya. Nah, ada lagi yang poliakrilonitril ya, poliakrilonitril. Di sini ada orlon, akrilon, dan kresian. Ini dengan cara pengolahannya polimer adisi. Ya. Nah, ini contoh lain dari serat dan tekstil, ada polyester. Nah, ini pembuatannya dengan polimerisasi kondensasi, ya. Contohnya dakron, ya, dan milar pita kaset atau video. Kemudian di sini ada sutra wool, serat protein alami, poliamida, ya, itu poliamida alami, termasuk nilon dan nilon 66 itu dengan cara polimerisasi kondensasi juga. Ya. Selanjutnya di sini, nah, polimer yang dapat terurainya secara alami menjadi senyawa yang lebih sederhana, jadi dapat dibiodegradasi atau biodegradable polimer. Penyebabnya mungkin karena adanya cahaya, ya, hidrolisis, bakteri atau jamur, enzim, atau terkena angin atau abrasi. Ya. Sumbernya dari polimer alami, BSA, HAS, kolagen, gelatin, atau dari sintetik diantaranya PLA, PGA, PMMA, poliakrilamid, dan sebagainya. Kemudian untuk pendaur ulangan, ya, dari polimer ini, pendaur ulangan terutama bahan sintetis, polimer termoplas dapat dilelehkan dan dicetak ulang. Nah, ini untuk polimer sintetis dapat dicetak ulang ya, didaur ulang gitu. Polimer termoset sedang dikembangkan, tapi ada juga yang dibakar, tapi itu yang ada yang dapat menghasilkan gas beracun. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk polimer. Banyak sekali polimer yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.